Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Saya Yosia Andar Aprinas. Saya guru teknik mesin dari SMK Negeri 2 Kebumen. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan implementasi yang saya laksanakan untuk diklat kelas maya yang dilaksanakan oleh Seamolek tahun 2017. Ini adalah akun guru untuk Edmodo saya. Saya menggunakan email ini oi.arpinas@gmail.com. Kemudian saya menggunakan nama akun saya Yosia Andar Arpinas. Nah, sebelum saya melaksanakan implementasi, saya membuat planning atau perencanaan dalam implementasi saya. Ini adalah planning saya untuk pelaksanaan kelas maya di kelas saya. Saya mengimplementasikan Edmodo di teknik gambar manufaktur kelas 11 teknik pemesinan dengan durasi 3 jam pelajaran. Kemudian kegiatan guru dan siswa yang saya susun atau saya rencanakan pada saat memanfaatkan Edmodo, yaitu yang pertama guru men-share bahan ajar di grup kelas Edmodo. Yang kedua, siswa mempelajari bahan ajar yang saya bagikan. Kemudian yang ketiga, guru membagikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang keempat, siswa mengerjakan tugas sesuai instruksi yang diberikan. Kemudian hasil pekerjaan diunggah di Edmodo. Yang kelima, guru mengecek hasil pekerjaan siswa dan memberi komentar serta memberi penilaian. Kemudian yang keenam, guru memberikan kuis yang harus dikerjakan oleh semua siswa. Yang ketujuh, siswa mengerjakan kuis. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan Edmodo, saya meminta siswa untuk melakukan kesan dan komentar setelah memanfaatkan Edmodo. Ya, saya mempunyai dua grup, atau saya sudah membuat dua grup pada Edmodo. Grup yang pertama saya membuatnya untuk mata pelajaran yang saya ampu, yaitu teknik gambar manufaktur. Saya membuat untuk tahun 2016-2017. Karena ada 4 kelas yang saya ampu, maka saya membuat 4 grup kecil, di mana grup kecil ini saya gunakan untuk kelas masing-masing, yaitu 11 TP1, 11 TP2, 11 TP3, dan 11 TP4. Tetapi untuk sementara saya baru bisa mengimplementasikan untuk kelas yang 11 TP1 dan 11 TP2. Ini adalah kode grup untuk grup yang pertama, yaitu teknik gambar manufaktur. Kodenya adalah KIBRG2I. Kemudian ini adalah jumlah anggota untuk kelas teknik gambar manufaktur, yaitu sejumlah 73 peserta termasuk saya sebagai pemilik grup, sehingga untuk anggotanya ada 72 yang terbagi ke dalam kelas 11 TP1 dan 11 TP2, sehingga satu kelas mempunyai jumlah peserta 36 anak. Untuk grup yang kedua, saya membuat untuk ekstrakurikuler Computer Aided Drawing and Design yang saya ampu. Kemudian saya membuat grup kecil untuk tahun 2016-2017 dengan kode grup X248DZ. Dan jumlah anggota yang sudah saya masukkan ke dalam grup adalah sejumlah 14 peserta, di mana 13 anggota dan 1 saya pemilik grup. Bahan ajar di perpustakaan atau library, saya sudah mengupload sejumlah 59 item di perpustakaan saya, termasuk bahan ajar yang berupa PDF, berupa Microsoft Word, kemudian ada juga kuis yang sudah saya susun, kemudian ada gambar yang saya gunakan untuk menyusun kuis maupun untuk memberikan tugas pada peserta didik. Di dalam library saya membuat
folder-folder untuk memudahkan saya dalam pengklasifikasian file-file yang sudah saya upload ke dalam perpustakaan atau library saya. Kemudian saya membuat 5 tipe soal. Yang pertama istilah. 5 tipe soal itu saya implementasikan untuk pembuatan kuis dengan jumlah soal 9 soal. Yang pertama saya membuat dengan tipe istilah. Untuk istilah ini ada 2 ruang kosong yang harus diisi oleh siswa dan pengisiannya harus spesifik sehingga saya bisa membuat kunci jawaban yang spesifik supaya bisa evaluasi oleh sistem sehingga benar dan salahnya dilakukan oleh sistem. Karena ada 2 ruang kosong yang harus diisi oleh peserta, maka saya buat nilai untuk per kolomnya, yaitu untuk 1 ruang kosong ini nilainya 2,5 poin. Kalau siswa menjawab benar 1 kolom, maka dia mendapat poin 2,5. Kalau dia benar dua-duanya, maka poinnya menjadi 5. Kemudian untuk tipe soal yang kedua, saya menggunakan tipe soal yang benar salah. Saya menggunakan poin bobotnya 5. Untuk benar dan salah, saya tinggal membuat pernyataan di mana pernyataan tersebut harus dikoreksi oleh siswa apakah benar atau salah. Nah, jawaban yang digunakan untuk kunci oleh sistem adalah jawaban yang Anda letakkan di sini. Sehingga kalau saya pilih di sini salah, maka jawaban salah ini adalah jawaban yang benar untuk pernyataan yang saya tuliskan untuk soal saya. Apabila siswa menjawab benar, maka dia menjawab benar untuk pernyataan ini, maka sistem akan mengkoreksi kalau dia salah menjawab soal. Kemudian tipe yang ketiga yaitu jawaban pendek. Untuk jawaban pendek ini saya berikan bobot yang lebih banyak karena kesulitannya lebih tinggi daripada benar salah maupun istilah ataupun juga pilihan ganda, maka saya beri bobot yang lebih banyak. Nah, untuk jawaban pendek maka tidak bisa dievaluasi oleh sistem, sehingga untuk menentukan apakah jawaban siswa benar atau salah manual oleh pembuat kuisnya. Kemudian tipe yang keempat adalah pilihan ganda. Untuk pilihan ganda mudah dalam pembuatannya, yaitu menuliskan soal, kemudian menuliskan jawaban, kemudian dituliskan jawabannya. Kemudian apabila jawaban A ini yang benar, maka tinggal dilakukan klik atur sebagai jawaban yang benar, sehingga A ini nanti akan jadi kunci jawaban yang dilakukan oleh sistem, sehingga nanti otomatis jawaban siswa akan dikoreksi oleh sistem. Kemudian soal yang kelima adalah mencocokkan. Saya membuat soal di mana ada gambar, kemudian gambar itu nanti harus dicocokkan oleh siswa. Nah, ini adalah kunci jawaban yang saya buat untuk peserta didik. Sebetulnya ada sampai 10 buah yang harus dicocokkan oleh peserta didik. Namun karena tidak cukup ruangnya, saya tampilkan 4 saja. Kemudian aktivitas siswa di grup. Yang pertama di grup kelas 11 TP1. Ini sebelum melakukan pembelajaran saya melakukan absensi. Saya berikan kesempatan siswa untuk melakukan absen dengan format nama, kemudian NIS dan nomor absen. Biasanya cukup nama dan NIS saja. Masing-masing peserta harus melakukan absensi di ruangan yang sudah saya persiapkan. Yang kedua, siswa melakukan tugas, mengerjakan tugas. Siswa bisa melihat video tutorial yang sudah saya buat, kemudian saya share kepada peserta didik. Kemudian saya sudah berikan atau bagikan soal
yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian siswa melakukan upload hasil pekerjaan. Nah, di sini sudah ada 35 peserta didik yang menyerahkan tugas, masih kurang satu anak karena jumlahnya 36. Kemudian saya juga melakukan kuis yang sudah dikerjakan oleh seluruh siswa, yaitu 36 peserta. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya nilai dan yang belum dinilai. Nah, di sini belum menyerahkan untuk tugas, ini belum menyerahkan, ini belum dinilai. Ini yang sudah saya nilai, jumlahnya ada 15, yang belum saya nilai jumlahnya 6, yang tidak atau belum menyerahkan ada 14 peserta. Ini adalah rekapan untuk yang kuisnya, sudah terekap seluruhnya, jumlah benar dan salahnya. Kemudian kesan dan komentar setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan Edmodo. Sebagian besar komentar dan kesannya positif, artinya memudahkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga saya bisa melanjutkan aktivitas ini untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, ini adalah foto-foto implementasi yang saya kerjakan di kelas saya. Ini adalah pembuatan akun dan join group. Kemudian ini adalah ketika siswa mengamati video tutorial yang saya bagikan. Kemudian ini adalah aktivitas siswa ketika mengerjakan tugas dan mengupload tugasnya. Kemudian ini adalah aktivitas siswa ketika mengerjakan kuis yang saya share. Nah, itu adalah implementasi yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Kesan dan komentarnya positif, sehingga saya akan melanjutkan implementasi yang sudah saya mulai untuk sekarang, untuk saya terapkan di kelas yang belum saya terapkan, maupun yang sudah saya terapkan akan saya lanjutkan kembali. Ya, sekian dan terima kasih untuk pelatihan yang sudah diberikan kepada saya. Sampai jumpa di pelatihan yang akan datang. Salam belajar.